Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheryl Gisa Santika dengan NIM 24106119199. Di sini teman saya yaitu Saya Wardatul Jannah. di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen filsafat jika tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama yaitu jika Islam dan manajemen tidak saling berkaitan, maka dampaknya manajemen pendidikan tidak bisa berdasarkan nilai-nilai Islam atau bisa kehilangan nilai-nilai Islam. Contoh, sekolah Islam mungkin cuma fokus pada target akademik tanpa memperhatikan pembentukan akhlak siswa. Akibatnya siswa hanya bisa atau pintar dalam akademiknya tetapi minus dalam akhlak dan juga moralnya. Sebagai guru seharusnya memperhatikan juga akhlak dan juga moral siswa. Poin yang kedua yaitu tidak mengembangkan ilmu dan prinsip manajemen pendidikan Islam. Dampak sistem pendidikan berjalan tanpa arah yang jelas dan pendidikan tidak menghasilkan individu yang disiplin dan terstruktur. Contoh, lembaga pendidikan tidak menerapkan pembagian kerja yang disiplin atau penerapan pembagian yang jelas, sehingga guru atau para staf menjadi kebingungan dan juga tugas-tugas yang wajib seharusnya dikerjakan itu bisa menjadi terakhir atau tidak terlaksana karena ada tugas-tugas lain yang dikasih oleh atasan. Selanjutnya yaitu perubahan dalam filsafat manajemen. Jika lembaga pendidikan tidak ada adaptasi terhadap perubahan zaman sekarang, lembaga pendidikan bakal ketinggalan perubahan yang ada terjadi di zaman sekarang. Misalnya, masih menggunakan metode tradisional atau metode kuno. Di sebuah lembaga tersebut bakal berkurangnya perubahan di zaman sekarang terhadap siswa tersebut. Seharusnya di zaman sekarang menggunakan teknologi yang baik seperti classroom atau menggunakan metode e-learning itu bisa menambah metode zaman sekarang. Tidak hanya zaman dulu yang digunakan, tapi metode zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi juga bisa digunakan untuk perubahan yang terjadi di zaman sekarang. Terus yang selanjutnya dan terakhir yaitu pola-pola penilaian yang tidak diterapkan dalam manajemen. Dampaknya, lembaga tidak punya standar nilai yang konsisten dalam pengambilan keputusan, evaluasi menjadi asal-asalan. Contoh, lembaga sering berganti kurikulum dan aturan tanpa kajian evaluasi atau melibatkan bawahan yang lain. Seperti kayak atasan hanya mengganti kurikulum sendiri tanpa melibatkan guru atau staf-staf lain atau tanpa melibatkan mungkin wali murid, mengakibatkan kurikulum tersebut bisa berjalan tidak baik. Selanjutnya yaitu ketiga. Yang pertama, jika hakikat dasar aliran filsafat manajemen khususnya dalam konteks pendidikan tidak terlaksana, maka arah, tujuan, serta nilai dari proses pendidikan itu sendiri bisa menjadi kabur atau menyamping. Contoh, kebijakan hanya dibuat untuk jangka pendek tanpa memikirkan apa yang terjadi di jangka panjang. Maksudnya di sini kebijakan hanya difikirkan untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan tanpa memikirkan jangka panjang seperti 5 tahun ke depan apa yang terjadi atau 10 tahun ke depan apa yang terjadi. Dan seharusnya itu harus dipikirkan untuk kedepannya agar kedepannya juga menjadi lebih baik dan lebih efisien. Poin yang kedua yaitu jika tidak terlaksana di lembaga pendidikan, maka akan timbul berbagai dampak negatif untuk dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan secara optimal atau secara baik. Misal, instruksi dari atasan yang tidak jelas atau berantakan menyebabkan kebingungan di kalangan bawahan. Seperti kayak atasan itu cuma menyuruh tanpa mengasih tutor atau melibatkan pengetahuan yang jelas untuk bawahan. Itu mengakibatkan
kebingungan di kalangan bawahan. Terus yang terakhir yaitu tanpa metodologi yang baik, pelaksanaan program pendidikan bakal kacau. Seperti sebuah sekolah ingin meningkatkan kualitas pembelajaran, tapi tidak punya metode atau evaluasi yang jelas untuk mengukur keberhasilannya, maka itu akan bisa mengakibatkan kerusakan dalam lembaga tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk audiens saya yaitu Mbak Wada. Sama-sama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.